Salam kultivasi, ini adalah rekap alur manhwa kelahiran kembali di akhir zaman. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang setia dan sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, biar Mimin tambah semangat membawakan alur ceritanya. Jangan lupa like dan komen biar tambah seru. Dan bagi dermawan yang mau traktir Mimin kopi atau gorengan, link traktirannya sudah Mimin tempatkan di deskripsi. Bagi yang tidak mau, tidak apa-apa, cukup nonton video ini dan jangan di skip. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi. Let's enjoy. Mimin disclaimer dulu, konten ini hanya merupakan hiburan semata. Karakter dan kejadian hanya merupakan fiksi dan karangan dari pembuatnya. Apapun yang terjadi di dalamnya, tidak terdapat unsur kekerasan maupun ajakan kepada perbuatan yang tidak terpuji. Harap bijaksana dalam menentukan tontonan yang ingin Anda nikmati, agar tidak merugikan Anda. Terima kasih. Jiang Xiaoyong yang dibunuh akibat pengkhianatan seorang wanita licik di dunia yang penuh kekacauan. Tiba-tiba ia terlahir kembali setahun sebelum bencana besar. Dengan hadiah dari sistem kotak misterius Doomsday, ia melangkah lebih jauh dari yang lain, mengumpulkan suplai dan membangun markas yang tak tertembus dengan menghabiskan kekayaan yang melimpah. Melalui kekuatan sistem yang terus berkembang, ia membalas dendam pada musuh-musuh dari kehidupan sebelumnya dan memulai perjalanan epik menuju puncak kejayaan sebagai penguasa yang tak tertandingi. Di awal cerita, diperlihatkan di sebuah gedung terbengkalai terdapat seorang pemuda yang digantung di atas sebuah jeruji sangkar besi, di mana di dalam sangkar besi itu terdapat banyak zombie yang setiap saat siap menerkamnya apabila ia terjatuh. Di sana terlihat beberapa orang menatap pemuda itu dengan sinisnya. Seorang wanita mengucapkan nama pemuda itu, Jiang Xiaoyong. Wanita itu mengatakan bahwa semua temanmu telah mati, jadi hidup juga tidak ada artinya bagimu. Mendengar ucapan wanita itu, Jiang Xiaoyong bergumam, menyalahkan dirinya dan telah membuat teman-temannya celaka. Jiang Xiaoyong kemudian berteriak bahwa mereka tidak akan mati dengan tenang. Pria gendut yang bersama wanita di hadapannya itu kemudian menjatuhkan Jiang Xiaoyong ke dalam kurungan zombie, yang pada akhirnya MC kita, Jiang Xiaoyong, dicabik-cabik oleh para zombie. Sesaat sebelum ia mati, ia sempat mengucapkan bahwa jika dia punya kesempatan untuk hidup lagi, maka akan membuat Cui Jing dan Li Shuoying tersiksa. Hingga pada akhirnya Jiang Xiaoyong tersentak ketika di sebuah sofa di rumahnya sambil mendengarkan teriakan seorang wanita yang mengatakan, "Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Kenapa nama aku belum ditambah di sertifikat rumah? Kamu cinta gak sih sama aku?" ucap wanita itu. Namun MC kita, Jiang Xiaoyong, tidak terlalu menghiraukan wanita itu. Dia hanya berfokus pada keadaan dirinya yang sedang bertanya-tanya, "Apa ini? Apakah aku terlahir kembali sebelum kiamat?" Yang kemudian pada akhirnya Jiang Xiaoyong mengingat bahwa sebelumnya dia telah dibohongi oleh Cui Jing, yang tidak cuma harta warisan orang tuanya dibawa kabur, yang membuat dirinya menjadi gelandangan. Kemudian terjadi bencana global, di mana sebagian besar manusia menjadi zombie. Dunia menjadi kacau, membuat dirinya dan teman-temannya yang ditemuinya saat menjadi gelandangan, mereka membangun zona aman. Tapi Cui Jing pura-pura jadi orang kasihan yang tidak punya tempat tinggal dan mendapatkan simpatinya. Namun ternyata ia adalah umpan dari musuh yang dikirim untuk menghancurkan Jiang Xiaoyong dan teman-temannya. Sementara itu, wanita di sana terus mengoceh, mengatakan bahwa uang mahar 40.000 yuan sepeser pun tidak boleh kurang. Mendengar wanita itu, di sini Jiang Xiaoyong menoleh ke arah wanita itu yang merupakan Cui Jing. Jiang Xiaoyong bergumam, "Perempuan jahat ini, kali ini aku tidak boleh gegabah." Wanita itu, Cui Jing, terus saja menyoceh. "Aku beri kamu waktu seminggu, kalau kamu masih..." Wanita itu menghentikan ucapannya karena Jiang Xiaoyong segera membuka pintu dan mendorong wanita itu keluar.
sambil berkata, "Iya, iya, aku tahu, sekarang kamu cepat pergi." Dengan terkejut, Cui Jing berkata dalam hati, "Apa ini? Kenapa Jiang Xiaoyong tiba-tiba tegas begini? Bukannya dia adalah anjing peliharaanku?" Sementara itu, di dalam kamar Jiang Xiaoyong melihat kalender digital yang terletak di atas meja. Mengetahui waktu di mana sekarang dia telah terbangun, Jiang Xiaoyong bergumam, masih ada waktu sebulan. Aku harus bersiap menghadapi bencana akhir dunia." Kemudian, tiba-tiba saja notifikasi sistem muncul. Sistem tugas Doomsday System aktif. Tugas sistem muncul, selesaikan segera. Mempersiapkan bencana. Syarat tugas punya sebidang tanah dan menyiapkan suplai untuk 1 tahun penuh. Hadiah tugas 10 poin dan poin bisa ditukar di toko sistem. Melihat notifikasi itu, Jiang Xiaoyong tertegun. Ia kemudian berkata, ternyata ada sistem. Hadiah tugas juga berupa poin. Dan poin ini untuk apa? Lalu Jiang Xiaoyong kembali melihat layar sistem, di mana ia membuka toko sistem. Di sana terdapat obat peningkat stamina, kotak suplai petani akhir dunia. Jiang Xiaoyong mengingat bahwa pada kehidupan sebelumnya, karena sibuk mengumpulkan uang untuk mahar Cui Jing, makan saja ia harus irit, yang membuatnya kurang gizi. Ia kemudian mengambil ponselnya lalu membuka aplikasi biru untuk memesan makanan. Ia bergumam bahwa sebentar lagi zombie akan ada di mana-mana. Dan sekarang mumpung masih ada makanan, dan ia kemudian memutuskan untuk memesan makanan itu melalui aplikasi biru. Singkat cerita, pesanan makanan telah tiba. Itu adalah makanan mahal Michelin yang terkenal dan mahal. Jiang Xiaoyong makan dengan lahap. Karena makanan itu sangat enak, maka terjadi fluktuasi pada tubuhnya. Lalu kemudian ponselnya berdering. Di sana terlihat panggilan dari teman Cui Jing. Jiang Xiaoyong bergumam, bagaimana wanita ini pasti telah mengadu pada temannya sambil menangis. Ketika Jiang Xiaoyong mengangkat panggilan itu, terdengar seorang wanita berteriak memaki Jiang Xiaoyong dengan mengatakan bahwa Jiang Xiaoyong telah memperlakukan Cui Jing dengan tidak baik dan tidak membuktikan cintanya dengan memberikannya harta yang diminta oleh Cui Jing. Wanita itu juga menyuruh Jiang Xiaoyong agar datang sekarang meminta maaf dan membawa uang tunai 1 juta dan berlutut minta maaf. Mendengar itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Kalian berdua itu siapa? Berani-beraninya mengetesku, pergi sana," ucapnya lalu menutup panggilan itu. Setelah itu, Jiang Xiaoyong memikirkan sebidang tanah yang tidak cuma luas namun harus dekat dengan sumber air dan hutan. Beberapa saat kemudian, MC kita mengunjungi kantor developer. Di sana, dia disambut oleh salah seorang wanita yang merupakan staf pemesaran. Wanita itu menanyakan apakah mau menyewa atau membeli rumah. Jiang Xiaoyong baru saja mengatakan bahwa bukan keduanya. Hari ini dirinya ingin, namun ucapannya terhenti ketika tiba-tiba seorang memanggil nama wanita itu. "Xiaoning, cepat bawa kardus ke belakang. Hari ini banyak sekali kertas toilet yang datang." Pria itu adalah manajer Zhu, selaku manajer penjualan perusahaan properti. Namun wanita yang bernama Xiaoning itu berkata, "Manajer Zhu, aku ada pelanggan untuk dilayani." Namun manajer itu dengan memaksa Xiaoning agar segera melakukan perintahnya. Manajer itu kemudian melirik ke arah Jiang Xiaoyong dengan menghina. Manajer itu berkata bahwa pria itu berpenampilan kumuh, bahkan membeli toilet pun ia tidak akan mampu. Apakah itu bisa disebut pelanggan? Mendengar ucapan manajer Su itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Apa maksudmu melihat rendah orang?" Manajer itu berkata, "Aku memang meremehkanmu. Kalau kau bisa membeli toilet, aku akan live streaming memakan tai." Jiang Xiaoyong berkata, "Oke, kamu sendiri yang bilang. Aku akan memastikanmu melakukannya." Jiang Xiaoyong mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan berkata pada wanita itu, "Nona, hari ini aku tidak akan membeli
atau menjual rumah. Hari ini aku datang untuk membeli tanah, ucapnya dengan lantang sambil menyodorkan kartu hitam, yang sontak saja semua orang di sana terkejut. Mereka mengatakan bahwa itu adalah orang kaya yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang di sana baru melihat ada orang yang bisa membeli tanah. Wanita itu kemudian mempersilahkan Jiang Xiaoyong mengikutinya untuk memberi penjelasan dengan detail. Sementara itu, manajer berkata bahwa siapapun bisa bersikap sombong. Namun saat membayar, aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan uangnya. Setelah duduk di mana wanita itu mulai menjelaskan detailnya, Jiang Xiaoyong berkata, "Kamu tidak perlu repot-repot. Aku akan mengatakan kebutuhanku dan kamu lihat apakah ada yang cocok." Jiang Xiaoyong kemudian menjelaskan kebutuhannya, bahwa tanah itu harus dekat dengan gunung dan sumber air mengalir, jalan dan transportasi mudah. Lebih baik ada pabrik atau bangunan besar di atasnya. Wanita itu berkata, "Biar kupikirkan." Namun manajer Su di sana berkata, "Tanah di distrik timur, bukankah sesuai dengan kebutuhannya?" Wanita itu terkejut. "Hah, bukankah tanah di industri teh itu? Itu tidak bisa. Bukankah di atas tanah itu ada pabrik mangkrak? Hingga sekarang belum terselesaikan. Itu tidak bisa dijual kepada pelanggan." Manajer Su berkata, "Jual apa? Orang miskin ini bicara macam-macam permintaan aneh. Sama sekali tidak mampu membeli tanah, hanya mencari masalah." Jiang Xiaoyong berkata, "Tanah di distrik timur benar-benar memenuhi semua kebutuhanku." "Benar, hanya saja pabrik di atasnya mangkrak. Kepala proyeknya kabur," ucap wanita yang bernama Xiaoning itu. Namun beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah melihat-lihat berkas tanah yang ingin dibelinya di distrik timur itu. Posisinya sangat bagus dan semua permintaan terpenuhi. Dipagari dengan kawat besi, pasti mudah untuk bertahan. Pabrik mangkrak juga pas, bisa menghebat biaya dan waktu. Setelah memeriksa semuanya, Jiang Xiaoyong memberikan berkas itu kepada Nona Xiaoning dan segera ingin menandatangani kontrak dan membeli tanah tersebut. Nona Xiaoning berkata, "Apakah Anda benar-benar ingin membeli tanah dan pabrik mangkrak ini?" Tentu saja. Segera tanda tangan kontrak dan bayar. Sudah ada orang yang menunggu makan tai hangat," ucap Jiang Xiaoning menyindir manajer Su itu, yang seketika membuat manajer Su berwajah kesal. Setelah administrasi pembayaran tanah dibayarkan oleh Jiang Xiaoyong, yang membuat manajer Su terkejut melihat transaksi print out dari pembayaran yang dilakukan oleh Jiang Xiaoyong. Tidak mungkin. 300.000. Ini uang muka 300.000. Bagaimana mungkin orang menghabiskan uang untuk membeli tanah dengan pabrik mangkrak? Aku tidak percaya, ucap manajer Su dengan paniknya. Jiang Xiaoyong berjalan, kemudian menepuk pundak manajer itu sambil berkata, "Bukan urusanmu. Percaya atau tidak, aku sudah bayar. Sekarang giliranmu untuk tampil. Selama kamu menikmatinya, aku akan memberimu roket nanti." Orang-orang di sana kemudian memulai siaran langsung dan menyoroti manajer itu sambil berkata, "Hei, gendut, aku sudah memulai siaran langsung untukmu. Ayo cepat." "Hei gendut, hari ini perutku kurang enak, tapi aku jamin ini segar." Orang-orang di sana memaksa manajer Su untuk live streaming sambil memakan tai. Scene berganti di mana telah muncul pemberitahuan sistem bahwa tugas persiapan bencana untuk memilih sebidang tanah telah sukses dan mendapatkan hadiah 10 poin. Dan tugas berikutnya adalah persiapan suplai untuk 1 tahun. Sambil berjalan, Jiang Xiaoyong bergumam, "Uang mahar telah dipergunakan untuk membeli tanah. Selanjutnya aku harus mencari cara mengumpulkan uang untuk persediaan makanan." Sementara itu, seseorang gendut melihat MC kita dan bertanya-tanya, "Hei, bukankah itu Jiang Xiaoyong?
apa yang dia lakukan di sini. Namun si gendut itu segera teralihkan karena melihat beberapa orang sedang memaksa manajer Su untuk memakan kotoran. Pria gendut itu bernama Li Suxiong yang kemudian menelpon Cui Jing, memberitahukan bahwa baru saja Jiang Xiaoyong datang ke perusahaan properti untuk membeli tanah. Mendengar itu, Cui Jing terlihat marah. Ia berkata, apa dia membeli tanah? Dari mana dia mendapatkan uang? Li Suxiong kemudian memberitahukan pada Cui Jing, uang muka 300.000. Aku kira itu uang yang dia simpan untuk mahar. Apa bajingan berani-beraninya menggunakan uangku? Ucap si Cui Jing. Li Suxiong menenangkan Cui Jing agar tidak marah dan segera mencari Jiang Xiaoyong dan menanyakan apa yang terjadi. Tanya apa bajingan ini berani-beraninya menggunakan uangku? Hari ini aku akan melabraknya habis-habisan, ucap Cui Jing penuh dengan emosi. Padahal itu merupakan uang MC kita, karena MC kita sudah tahu akal bulus si Cui Jing ini. Oke, kita lanjut. Scene kemudian berganti di mana Jiang Xiaoyong telah berada di rumah. Ia duduk sambil berpikir untuk membeli persediaan dan membangun basis. Memerlukan banyak uang. Harus cari uang dari mana? Dalam kebingungan Jiang Xiaoyong, ia dikejutkan oleh seseorang yang menggedor pintu dengan sangat kerasnya. Setelah Jiang Xiaoyong membuka pintu, dan di sana Cui Jing dan seorang temannya. Jiang Xiaoyong dengan penuh keterkejutan ia berkata, astaga, ada apa? Kalian berdua kesini untuk apa? Cui Jing kemudian berteriak pada Jiang Xiaoyong dengan berkata, Jiang Xiaoyong, apa maksudmu? Berani-beraninya menggunakan uangku. Hah? Kamu bicara apa? Ucap Jiang Xiaoyong. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menggunakan uang mahar untuk membeli tanah. Aku kasih tahu, uang mahar itu milikku. Kamu sudah membeli tanah, maka tanah itu milikku. Jiang Xiaoyong mengeluarkan segepok uang dan menunjukkannya pada Cui Jing, kemudian berkata, sepertinya otakmu itu sudah rusak. Aku kasih tahu, aku itu punya banyak uang, tapi aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu pikir aku tidak tahu tentangmu dan Li Suxiong? Mendengar perkataan Jiang Xiaoyong, si Cui Jing berkata dalam hati, bagaimana ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang aku dan Li Suxiong? Teman Cui Jing mencoba menengahi pertengkaran itu dengan berkata, hei kalian berdua, tenang dulu. Pasangan yang bertengkar itu karena salah paham. Salah paham apa? Tidak ada salah paham. Lagi pula aku dan dia bukan pasangan. Dia dan si Suxiong, si tua itu adalah yang sebenarnya bersama. Cepat pergi. Melihat mukamu saja aku sudah muak, ucap Jiang Xiaoyong lalu segera menutup pintu. Cui Jing hanya bisa berkata dalam hati, bagaimana dia bisa tahu? Setiap kali kita bertemu di hotel sangat tersembunyi. Cui Jing dan temannya segera pulang. Namun di depan pintu lift, teman Cui Jing menanyakan, masalah sebesar ini kenapa kamu tidak bilang dulu padaku? Benarkah kamu bersama Li Suxiong si pria parubaya itu? Cui Jing menjawab bahwa mereka hanya bertemu di hotel beberapa kali. Temannya yang sedikit kebingungan berkata, sekarang ini jadi masalah besar. Kita pulang dulu dan pikirkan strategi baru. Cui Jing membenarkan bahwa untuk saat ini hanya itu solusinya. Namun di belakang Cui Jing, temannya itu ternyata memiliki pemikiran lain. Ia bergumam karena Cui Jing telah melakukan kesalahan dengan Jiang Xiaoyong, maka dia tidak akan sungkan lagi. Entah apa yang dimaksud, Mimin belum tahu. Namun dapat ditebak bahwa sepertinya teman si Cui Jing ini ingin merebut hati Jiang Xiaoyong. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah berada di lokasi tanah yang telah dibelinya. Jiang Xiaoyong berkata kepada seseorang, ini adalah pabrik yang akan aku renovasi. Menurut perkiraanmu, berapa lama untuk menyelesaikannya? Seseorang menjawab, renovasi dinding, membangun pos penjaga, kawat listrik Texas, pintu baja anti ledakan yang diperkuat.
kaca anti peluru yang diperkuat, dan lain-lain. Orang itu adalah kepala proyek Lee yang kemudian bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Saudara, bolehkah aku tahu dengan siapa kamu memiliki masalah?" Namun Jiang Xiaoyong berkata, "Jangan banyak tanya, jika kamu tahu terlalu banyak, maka akan tidak baik untukmu. Katakan saja jika pekerjaan ini bisa selesai dalam sebulan, berapa biayanya?" Kepala proyek Lee berkata bahwa ini tidak bisa selesai dalam sebulan. Mendengar itu, Jiang Xiaoyong berkata dengan memberikan sedikit tekanan kepada kepala proyek Lee bahwa jika dia tidak mau, maka banyak orang di konstruksi lain yang mau. Kepala proyek Lee berkata, "Bos, kami juga manusia." "Wah, kamu ini kepala proyek tapi juga punya hati," ucap Jiang Xiaoyong. "Tidak bos, maksudku adalah Anda harus tambah biaya," ucap kepala proyek Lee sambil tersenyum. "Sebutkan saja," tanya Jiang Xiaoyong kepada kepala proyek Lee, yang kemudian kepala proyek Lee menunjukkan dua jarinya sambil berkata, "Sebanyak ini, 20 juta, dan Anda harus membayar 5 juta sebagai uang muka untuk mulai bekerja." "Baik, uangnya akan aku transfer dalam seminggu. Kamu suruh pekerjanya mulai bekerja dahulu." Mendengar itu, kepala proyek Lee tersentak karena butuh waktu seminggu baru uang muka dibayarkan. Namun Jiang Xiaoyong menenangkan kepala proyek Lee dengan berkata, "Tenang, kalau aku tidak bayar maka tanah ini untukmu." Dengan begitu, kepala proyek Lee akhirnya menyetujuinya. Setelah pembicaraan itu, Jiang Xiaoyong baru saja melangkah untuk pergi, namun seorang wanita memanggilnya, yang sepertinya wanita itu adalah teman dari Cui Jing. Wanita itu memanggilnya, "Kakak Jiang." Jiang Xiaoyong menoleh dan melihat wanita itu, dan segera bertanya sedang apa di sini. Namun wanita itu mendekati Jiang Xiaoyong dan memeluk lengannya. Wanita itu bernama Wei Suya. "Apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini?" tanya wanita itu. Di sini Jiang Xiaoyong mengingat bahwa wanita licik ini menyuruh Cui Jing menipu semua harta keluarganya, dan di kehidupan ini wanita ini harus membayarnya 2 kali lipat. Jiang Xiaoyong menanyakan untuk apa wanita itu datang kemari. Wanita itu berkata, "Kakak Jiang, apakah ini tanah yang kamu beli? Pemandangannya bagus. Apakah kamu akan membangun villa di sini?" Sambil menepis tangan wanita yang bernama Wen Suya itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Mau membangun apa? Memang urusanmu apa?" Mendapatkan perlakuan seperti itu dari MC kita, Wen Suya menjadi keheranan dan bergumam, kenapa dia? Kenapa Jiang Xiaoyong yang biasanya canggung kalau disentuh, hari ini tidak bereaksi sama sekali? Aku sengaja menunjukkan diriku padanya. Kenapa tidak ada reaksinya? Jiang Xiaoyong kemudian menghampiri pekerja di sana sambil berkata, "Hei, yang di situ, berusahalah lebih keras." Wen Suya yang tidak dihiraukan lagi oleh MC kita, dia terus saja bergumam, "Tidak bisa, aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini." Cui Jing juga bertengkar dengannya. "Jika aku bisa menyingkirkan Cui Jing, sekarang tanah ini akan menjadi milikku." Waktu kemudian berganti, di mana Jiang Xiaoyong telah kembali ke rumah. Dia memikirkan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dia menyadari bahwa akhir dunia sudah dekat. Jadi meskipun dia menjual rumah ini ke banyak orang, itu tidak masalah. Lalu ada seorang mengetuk pintu dan meminta untuk segera dibuka. Jiang Xiaoyong mengetahui orang itu yang merupakan orang tua yang bernama Li Daye. Dia tinggal di lantai bawah dan punya banyak uang. Dia membeli lantai 1 dan 2, dan sekarang ingin membeli lantai 3 miliknya juga. Awalnya rumah ini akan digunakan sebagai tempat tinggal setelah menikah. Jadi, aku tidak mau menjualnya. Akhirnya orang tua itu terus mencari masalah, menyiram cat, menumpuk sampah, menaruh karangan bunga, menyodok kunci. Semua cara jahat sudah dia coba. Jiang Xiaoyong segera membuka pintu. Lalu pria tua itu segera berkata kasar, "Semalam kamu lagi party ya?"
Kamu gila, aku tidur sebelum jam 10 tadi malam. Party apanya? Pria tua itu berkata. Aku tidak peduli. Aku jelas mendengar. Namun Jiang Xiaoyong menghentikan ucapan pria tua itu. Berhenti, kamu cuma tertarik dengan rumah ini kan? Aku sudah cukup. Aku jual rumah ini padamu. Bagaimana? Dengan wajah terkejut namun terlihat senang, pria tua itu berkata, benarkah? Di sini Jiang Xiaoyong memiliki satu syarat. Ia beralasan bahwa rumah barunya akan selesai dalam 6 bulan. Jadi dia harus tinggal selama 6 bulan lagi. Sebelum itu, kamu harus transfer uang 5 juta untuk membeli rumah ini, agar aku bisa membayar utang rumah baru. Melihat pria itu kurang percaya, Jiang Xiaoyong segera ingin menutup pintu sambil berkata, kalau tidak setuju ya sudah. Namun segera pria itu menyetujuinya. Dengan syarat harus ada kontrak agar tidak ada perubahan. Masalah kontrak gampang, tenang saja, ucap Jiang Xiaoyong. Namun di sini Jiang Xiaoyong bergumam, hehehe, dasar orang tua bodoh, tunggu saja di rumahmu sampai mati. Beberapa saat kemudian, transfer uang dari Lidaye sudah masuk. Kini Jiang Xiaoyong memiliki uang total 8 juta. Dan selanjutnya, kini melakukan tugas sistem dan mengambil hadiah. Singkat cerita, Jiang Xiaoyong kemudian pergi berbelanja untuk memenuhi persiapan selama 1 tahun. Beberapa orang melihat Jiang Xiaoyong terburu-buru berbelanja dan menggunakan banyak keranjang belanja sekaligus, hingga mereka berpikir bahwa MC kita tidak waras. Orang-orang yang melihat Jiang Xiaoyong dan berkata, dia membeli banyak barang, buat apa? Orang lainnya berkata, lagi-lagi orang bodoh yang percaya ramalan akhir dunia. Di hadapan Jiang Xiaoyong muncul notifikasi sistem bahwa tugas persiapan bencana sudah selesai dan mendapatkan hadiah 10 poin. Jiang Xiaoyong kemudian membuka toko sistem untuk menukar hadiah. Hadiah yang didapat merupakan cincin ruang dan waktu di dalam cincin berhenti. Jiang Xiaoyong sangat senang karena pada undian pertamanya dia mendapatkan jackpot. Karena waktu berhenti di dalam ruang cincin, itu berarti bahwa makanan tidak akan membusuk. Di sini sistem kemudian memberikan tugas baru, yaitu persediaan selama 10 tahun kebutuhan. Namun tiba-tiba kepala keamanan dan 2 orang bawahannya menghampiri Jiang Xiaoyong, kemudian bertanya siapa yang membuat keributan. Orang itu mengenal Jiang Xiaoyong. Kamu Xiaoyong? Ucap kepala keamanan itu. Di sini MC kita juga mengenal orang itu yang bernama Yang Tao, yang merupakan teman sekolah menengah Jiang Xiaoyong yang sering menindas bersama teman-temannya yang juga seseorang yang diingatnya bernama Sang Shenghe. Dulu orang itu sering berkonflik dengannya dan tidak menyangka bertemu di sini. Yang Tao kemudian menunjuk Jiang Xiaoyong sambil berkata, Jiang Xiaoyong, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan barang-barang ini ke tempatnya. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Dengan sedikit tertawa, MC kita berkata, hehehe, Yang Tao, kamu masih seperti dulu, menindas yang lemah. Aku cuma datang untuk berbelanja. Begini kamu melayani pelanggan di supermarket Huarenfa? Yang Tao berkata, belanja? Kalau begitu, bayar semua tagihan ini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami bertindak keras. 1 jam kemudian, setelah kasir menghitung semua belanjaan MC kita, Yang Tao menanyakan totalnya, yang kemudian diberitahu oleh kasir senilai 56.884,3 yuan. Yang Tao menyodorkan dengan kasar alat gesek pembayaran pada Jiang Xiaoyong sambil berteriak untuk membayar. Jiang Xiaoyong langsung menggesekkan kartunya untuk membayar, dan ting, pembayaran berhasil. Yang membuat Yang Tao terkejut, lalu kemudian segera pergi bersama kedua bawahannya. Namun Jiang Xiaoyong menghentikannya. Tunggu, kamu tadi bersikap kasar. Kamu harus meminta maaf. Kalau tidak, aku akan mengembalikan semua barang-barang ini. Mendengar itu, Yang Tao terkejut sambil berkata, kamu jangan berlebihan. Kamu cari masalah ya. Orang-orang di sana menyaksikan hal itu, yang kemudian mendesak Yang Tao untuk meminta maaf. Bahkan seseorang sedang menyalakan live streaming di ponselnya
untuk memviralkan Yang Tao jika tidak meminta maaf. Di sini Jiang Xiaoyong berkata, "Minta maaf selama permintaan maafmu cukup tulus. Aku akan membeli barang lainnya 10 kali lipat." Mendengar ucapan Jiang Xiaoyong itu, Yang Tao hanya menganggapnya omong kosong. Namun Jiang Xiaoyong berkata, "Omong kosong, ambil mesin pos dan tunjukkan saldo rekeningku." Jiang Xiaoyong kemudian kembali menggesekkan kartunya hingga membuat Yang Tao terkejut. Melihat saldo rekening Jiang Xiaoyong, 7 lebih dari 7 juta. Jiang Xiaoyong terus menyuruh Yang Tao meminta maaf dan ia akan terus membeli. Hingga pada akhirnya Yang Tao membungkuk sambil meminta maaf. "Lain kali jangan kasar, sedikit sopan itu lebih penting," ucap Jiang Xiaoyong sambil memegangi kepala Yang Tao. Yang Tao kemudian dengan sopan menanyakan, "Membeli barang sebanyak ini untuk apa?" Jiang Xiaoyong menjawab, "Bahwa itu urusanku, aku akan melakukan bisnis besar." Yang Tao kemudian berkata, "Bisnis besar? Barang dari gudang tidak cukup, harus mencari grosir." Jiang Xiaoyong kemudian berkata bahwa Yang Tao pasti mengenal grosir. Tentu saja Yang Tao mengenalnya dan menyebut Sang Seng He yang sekarang menangani grosir. Yang Tao kemudian menelpon Sang Seng He dan memberitahunya bahwa ia punya pelanggan besar. Jiang Xiaoyong kemudian bergumam, Yang Tao masih jadi pengikut Sang Seng He dan pasti telah banyak mengambil keuntungan dari supermarket Huarenfa. Beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong dan Yang Tao menemui Sang Seng He, di mana kedatangannya menggunakan mobil hitam yang hampir saja menabrak Yang Tao dengan sengaja. Melihat itu, Jiang Xiaoyong bergumam bahwa mengendarai mobil sangat sombong. Dia pasti belum pernah ditipu. Sang Seng He keluar dari mobil. Yang Tao kemudian memperkenalkan Jiang Xiaoyong. Yang Tao berkata, "Kak Seng He, ini adalah Jiang Xiaoyong. Apa kamu lupa?" "Jiang Xiaoyong, teman SMP kita," ucap Yang Tao pada Sang Seng He. Dengan sombongnya, Sang Seng He menghisap rokoknya lalu berkata, "Ya, aku ingat," ucapnya kemudian menghembuskan asap rokok ke wajah Jiang Xiaoyong. Ia kemudian berkata, "Orang yang kepalanya keras itu." Melihat penampilan Jiang Xiaoyong, Sang Seng He berkata, "Barang merek palsu, aku paling benci sama orang yang pura-pura kaya, padahal tidak punya uang." Di sini MC kita berkata, "Merek, aku tidak tahu, aku hanya beli di pasar loak." Lalu segera Sang Seng He berbalik ke arah Yang Tao dan menekan kepalanya sambil berkata, "Ini yang kau sebut klien besar? Sial, buang-buang waktu saja," ucapnya lalu menendang bokong dari Yang Tao. Menurut Sang Seng He, ia benar-benar tahu siapa yang memiliki uang dan siapa yang tidak. Jiang Xiaoyong mengatakan kepada Sang Seng He bahwa auranya memang tidak kelihatan kaya, namun membuat orang buta huruf sepertinya takut. Ucapan Jiang Xiaoyong itu membuat Sang Seng He berbalik dan mencengkram ke baju dari MC kita. Ia berteriak, "Apa kamu bilang?" MC kita tanpa gentar sedikit pun berkata, "Kamu buta huruf dan sok tahu." Hal itu membuat Sang Seng He semakin emosi. Yang Tao melerai mereka agar Jiang Xiaoyong tidak mengatakan mengenai buta huruf, karena Sang Seng He memang buta huruf. Omongan Yang Tao membuat Sang Seng He menendangnya dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Sang Seng He kemudian berkata pada Jiang Xiaoyong bahwa hari ini jika dia tidak membeli barang satu gerbong, jangan pikir mereka berdua bisa keluar dari sini dalam keadaan utuh. "Jangan tarik kera bajuku, aku akan memperlihatkan isi rekening," ucap Jiang Xiaoyong kepada Sang Seng He. Setelah melihat saldo rekening Jiang Xiaoyong, barulah Sang Seng He percaya, namun masih saja terkejut. Sang Seng He kemudian menanyakan barang apa saja yang dibutuhkan oleh Jiang Xiaoyong. Jiang Xiaoyong kemudian menjelaskan bahwa selain beras dan minyak, semua barang yang bisa dimakan akan dibelinya. Sang Seng He kemudian meminta agar Jiang Xiaoyong mengikutinya. Di sini Sang Seng He bergumam bahwa keberuntungan baginya karena baru saja ada orang bodoh ingin membeli semuanya, karena dia baru saja mendapatkan barang yang mendekati masa kadaluarsa. Sang Seng He kemudian berkata, "Kalau kamu ambil semua barang ini,
Aku kasih diskon 10% dari harga grosir aslinya. Itu tergantung kondisi barangnya, tegas Jiang Xiaoyong, yang kemudian memeriksa beberapa barang dan menemukan bahwa selain bagian luar dan di atas, bagian dalam mendekati kadaluarsa. Karena mengetahui hal kelicikan Sang Senghe, Jiang Xiaoyong memutuskan untuk membeli barang yang kualitasnya bagus sebanyak 5 juta dan yang mendekati kadaluarsa akan dibayar setelah 1 bulan dengan diskon 50% yang dikatakan oleh Sang Senghe. Sang Senghe merasa khawatir tidak dibayar setelah barang kadaluarsa. Jiang Xiaoyong menggadaikan rumahnya lagi dan kemudian Sang Senghe mempercayainya. Namun karena penasaran, Sang Senghe bertanya kemana menyalurkan barang yang mendekati kadaluarsa tersebut. Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa dia sendirilah yang merupakan saluran barang tersebut. Karena beberapa hari ini barang kadaluarsa pun akan menjadi sangat berharga, ucap Jiang Xiaoyong sambil menepuk pundak Sang Senghe. Apa maksudnya? Tanya Sang Senghe penasaran. Jiang Xiaoyong berkata, jangan banyak tanya, kirim saja barangnya, nanti aku kirimkan alamatnya. Jiang Xiaoyong mendapatkan panggilan telepon dan mengangkatnya, yang kemudian pamit karena ada urusan lain. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua memberikan uang kepada Jiang Xiaoyong sebanyak 400.000 sebagai pembelian atas rumah Jiang Xiaoyong. Pria tua itu menjelaskan bahwa cucu perempuannya akan segera pindah sekolah, karena itu ia menyetujui kondisi Jiang Xiaoyong dalam 3 bulan untuk pindah. Melihat kejujuran pria tua itu, Jiang Xiaoyong menanyakan alamat rumah pria tua itu. Hingga beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong telah berada di area proyek konstruksi, menemui kepala proyek Li, dan menanyakan proses pembangunannya. Kepala proyek Li menjelaskan bahwa itu telah selesai 70 hingga 80%. Dinding dan pintu aman dan kuat. Jiang Xiaoyong bertanya tentang gudangnya. Karena gudang yang sebelumnya sudah setengah jadi, maka sekarang sudah selesai dan siap digunakan, terang kepala proyek Li. Jiang Xiaoyong kemudian menelpon seseorang, yang mungkin saja itu adalah Sang Senghe, agar segera mengirim barangnya. Beberapa saat kemudian, orang-orang sudah membawa barang yang dimaksud dan meletakkannya di gudang. Para pekerja terlihat senang dan bersemangat karena bayaran besar hanya untuk mengatur barang-barang yang mereka bawa. Jiang Xiaoyong juga menginstruksikan agar buah dan sayuran yang rusak disimpan terpisah dan jangan sampai salah. Kemudian pada akhirnya semua barang telah selesai disimpan hingga sistem memberitahukan bahwa persiapan makanan selama 10 tahun sudah selesai dan mendapatkan 20 poin. Jiang Xiaoyong kemudian membuka toko sistem dan mendapatkan item baru. Melihat itu, Jiang Xiaoyong bergumam, beruntung sekali mendapatkan kekuatan super sebelum akhir zaman tiba. Setelah penukaran selesai, Jiang Xiaoyong mendapatkan kekuatan super mata batin yang dapat mendeteksi seseorang yang memiliki niat jahat. Ia kemudian mendapatkan tugas baru dari sistem untuk mendapatkan senjata. Melihat hal itu, Jiang Xiaoyong sangat senang karena itu sesuai dengan rencananya. Singkat cerita, waktu berlalu di black market pada tengah malam. Jiang Xiaoyong telah berada di tengah keramaian. Banyak orang yang sedang mencari apa yang ingin mereka beli. Namun di sana MC kita melihat Li Suxiong sedang menawar barang palsu. Jiang Xiaoyong bergumam bahwa wanita bodoh itu akan tertipu dengan giok palsu seperti ini. Jiang Xiaoyong kemudian melanjutkan untuk mencari senjata, yang kemudian dia melihat sebuah lapak di mana terdapat beberapa senjata tajam. Di sana Jiang Xiaoyong menanyakan benda keras, namun si penjual menyuruhnya untuk mengasah pisau dan menyarankannya membeli pentungan saja jika ingin benda yang keras. Si penjual mengira Jiang Xiaoyong hanya ingin mencari gara-gara. Namun segera Jiang Xiaoyong mengirimkan uang 200.000 yuan ke rekening penjual itu, yang kemudian Jiang Xiaoyong berkata, jangan panik, aku benar-benar ingin membeli. Si penjual kemudian memanggil temannya agar menjaga kios dan segera meminta Jiang Xiaoyong mengikutinya. Karena di luar tidak enak untuk berbicara, si penjual kemudian memperlihatkan sebuah pistol biasa yang bisa digunakan untuk menembak ayam. Namun Jiang Xiaoyong berkata, tidak bisa,
Lalu si penjual kembali mengeluarkan pistol revolver tiruan yang mirip aslinya seharga 5.000 yuan, menggunakan peluru 9 mm dan pelurunya seharga 5 yuan per butir. Bisalah, tapi aku sudah bayar uang muka seharga 200.000 yuan. Kalau yang seperti ini tidak cocoklah. Uang muka 10%, aku mau senjata 2 juta yuan. Mendengar itu, si penjual bertanya, "Kau kerja apa? Urusan seperti ini kenapa mencari aku? Sebelumnya urusan kecil seperti ini aku tidak urus, tapi akhir-akhir ini ada masalah. Kau jangan banyak tanya, bisa atau tidak?" Si penjual kemudian berkata, "Kau mencari orang yang tepat." Lalu si penjual membuka ruang penyimpanan. Beberapa saat kemudian, Jiang Xiaoyong dan si penjual senjata menyetujui dan siap melakukan transaksi. Tak lupa si penjual membisikkan kepada Jiang Xiaoyong agar membawa uang tunai saat transaksi. Jiang Xiaoyong baru saja ingin meninggalkan tempat itu, namun di sana Li Suxiong melihat Jiang Xiaoyong keluar. Ia berkata, "Ketemu kau, pantas saja akhir-akhir ini boros sekali. Biasanya sama Jingjing dingin, kelihatannya keluargamu punya barang antik." Li Suxiong berjalan mendekati Jiang Xiaoyong dan melanjutkan ucapannya. "Kenapa ya akhir-akhir ini banyak baca artikel viral, mau juga jadi orang yang jual barang demi hidup nyaman." Di sini Jiang Xiaoyong ingin mencoba kekuatan barunya, mata batin. Tentu saja kekuatan itu sangat berguna karena dapat mengetahui niat orang. Di atas kepala Li Suxiong terlihat emotikon merah sebagai tanda memiliki niatan jahat terhadap MC kita. Jiang Xiaoyong berkata, "Iya, aku lepas tangan. Jadi ini kau merayu Cui Jing pakai barang palsu dan barang bekas. Memang sih dia itu cuma barang bekasku, cuma pantas dapat barang bekas juga." Mendengar itu, Li Suxiong sangat marah. "Apa kau bilang?" Lalu si penjual senjata datang menghampiri mereka dan bertanya, "Apa Jian Xiaoyong kenalan orang ini?" Jian Xiaoyong berkata, "Bukan, lebih tepatnya musuh." Si penjual lalu mengatakan, "Mengerti," dan berkata, "Uruslah urusanmu. Aku akan membantumu menghajar orang ini." Sambil berjalan pergi, Jiang Xiaoyong berkata, "Jangan sampai mati, nyawanya ada rencana lain." Dan akhirnya, Li Suxiong dihajar oleh orang-orang dari si penjual senjata hingga tersungkur. "Jiang Xiaoyong, bajingan, tunggu saja," ucap Li Suxiong dengan sangat marah. Singkat cerita, 2 hari kemudian, persenjataan telah tiba, dan sistem memberikan notifikasi. Ia mendapatkan 10 poin, dan bonus tambahan berupa eliksir peningkat fisik. Melihat serum pil penambah fisik itu, Jiang Xiaoyong mengatakan bahwa ini 2 kali lipat dari yang ada di toko. MC kita lalu menyuntikkan serum penambah fisik itu ke tubuhnya. Jiang Xiaoyong merasakan kekuatan fisiknya bertambah 40%. Ia kembali melihat toko sistem dan menambah serum tersebut untuk memaksimalkan efeknya. Kekuatan stamina bertambah 80% dan itu lebih kuat 60% dari orang biasa. Jiang Xiaoyong mencari target untuk dicoba. Ia mendapatkan besi ulir yang cukup besar. Jiang Xiaoyong menendang besi itu hingga bengkok dan terhempas ke tembok, yang damage-nya membuat tembok retak. Jiang Xiaoyong berkata, "Benar saja, dengan tangan kosong sudah tidak bisa disaingi oleh orang biasa. Bahkan melawan zombie di awal-awal kiamat tidak perlu takut." Kita kembali diperlihatkan senjata yang masih berada di dalam mobil. Jiang Xiaoyong mengatakan, senjata-senjata ini tidak terlalu memakan tempat, tapi lebih baik disimpan di dalam cincin ruang. Ia kembali memikirkan apa yang harus dilakukan, karena 2 hari lagi hari pertama kiamat akan dimulai. Jiang Xiaoyong kembali mengingat Pak Tua yang sebelumnya membeli rumahnya. Jiang Xiaoyong, walaupun sudah mengalami akhir dunia dan kelicikan manusia, dirinya tetap tidak bisa melihat manusia kesusahan dan sulit bagi dirinya untuk tidak peduli. Karena itu, Jiang Xiaoyong memutuskan untuk mengunjungi pria tua itu dan memberinya beberapa persediaan kebutuhan hidup sebagai balasan dana pembelian rumah yang diberikan oleh pria tua itu. Singkat cerita, Jiang Xiaoyong telah sampai di alamat pria tua itu.
Untung saja ada maps. Kalau tidak, siapa yang bisa menemukan tempat ini? Sepertinya orang tua ini memang benar-benar kurang mampu, sampai harus menyewa tempat murah, bahkan harus tinggal di lantai paling atas. Jiang Xiaoyong kemudian tiba di depan pintu rumah pria tua itu dan mengetuk. Namun sebelum pria itu membuka pintu, Jiang Xiaoyong mengeluarkan beberapa barang dari cincin ruang. Orang tua itu membuka pintu, dan karena mengira yang datang adalah pemilik rumah yang meminta sewa, orang tua itu berkata, "Masalah sewa, minggu depan pasti aku bayar." Namun ia segera terkejut. Bukankah Anda Tuan Jiang? Apa yang Anda lakukan di sini?" Tanya orang tua itu. "Nanti aku jelaskan. Sekarang bantu aku angkat barang-barang ini ke dalam. Jangan sampai dilihat tetangga." Setelah semua barang itu diangkat ke dalam rumah, Pak tua itu berkata, Anak muda memang kuat, bisa membawa barang sebanyak ini tanpa terlihat lelah sama sekali." Jiang Xiaoyong memeriksa rumah itu, lalu berkata, "Kamarnya lumayan, pintunya juga cukup kokoh." Lalu ia berbalik ke arah Pak tua itu dan berkata, "Pak tua, dengarkan aku baik-baik. Barang-barang ini gunakanlah dengan bijak. Harusnya cukup untuk bertahan selama setengah tahun. Karena mulai besok dunia ini..." Jiang Xiaoyong menghentikan ucapannya. Namun pria itu kemudian berkata, "Ada apa Tuan Jiang? Barang-barang ini kamu simpan di kamar kamu saja. Lagi pula sebulan lagi aku akan pindah." Lalu mata Jiang Xiaoyong tertuju pada foto di atas meja. Ia bergumam, "Sang San." Jiang Xiaoyong kemudian mengambil foto itu. Ia berkata kepada Pak tua, "Cucu perempuanmu namanya Meng Sansan, bukan?" "Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah ingat pernah menyebut nama Sang San," ucap pria tua itu. "Sekarang cucu perempuanmu ada di mana?" tanya MC kita dengan wajah gelap. "Di kampung. Kami hanya menunggu rumah ini diurus dan segera mengurus pindah sekolah. Semua berkas hampir selesai." Di sini MC kita mengingat San San pada kehidupan sebelumnya, di mana Sang San pernah mengatakan bahwa ini semua salahnya, yang telah membuat kakeknya dalam bahaya. Kakeknya berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Meski sekolahnya sudah hancur, kakeknya berhasil menyelamatkan San San, namun dirinya tewas di sana. Sambil meletakkan kembali foto San San di atas meja, MC kita bergumam, "Kali ini, penyesalanmu aku yang akan memperbaikinya." Jiang Xiaoyong berkata pada Pak tua itu bahwa mereka tidak bisa tinggal di rumahnya. Mendengar itu, orang tua itu terlihat panik. Ia berkata, "Tuan Jiang, kamu tidak mungkin ingin membatalkannya, bukan?" Jiang Xiaoyong menjelaskan pada orang tua itu bahwa besok dunia ini akan seperti neraka. Baik rumahku maupun cucu perempuanmu tidak lagi penting. Sekarang ikut aku, kita ke sekolah San San. Jemput dia dan aku akan mengatur tempat tinggal baru untuk kalian." Orang tua itu kebingungan. Ia berkata, "Tuan Jiang, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti sama sekali." Di sini Jiang Xiaoyong sedikit kebingungan untuk menjelaskan pada orang tua itu. Pada akhirnya, Jiang Xiaoyong berkata, "Kamu tahu tentang kelaparan? Betapa mengerikannya orang yang hidup di masa kelaparan. Kamu pasti bisa membayangkannya, kan?" Orang tua itu berkata, "Bisa. Tapi di masa yang damai seperti ini, bagaimana mungkin terjadi kelaparan? Sekalipun ada, tidak akan sampai begitu parah." Jiang Xiaoyong lalu memasukkan kembali barang-barang yang tadi dibawanya. Hal itu membuat orang tua itu terkejut. "Tuan Jiang, barang-barangnya semuanya hilang. Apa ini semacam sulap?" MC kita berkata, "Aku punya kemampuan khusus dan aku bisa meramal masa depan. Jika kamu ingin hidup dan ingin San San selamat, mulai sekarang lakukan yang aku katakan." "Sekolah San San di mana?" tanya Jiang Xiaoyong, yang kemudian mereka bergegas mengendarai mobil menuju ke sekolah San San. Setibanya di depan sekolah San San, mereka segera turun dari mobil. Jiang Xiaoyong bertanya, "San San berada di mana? Kelas mana? Di asrama mana? Kamu tahu kan?" "Iya, aku tahu."
ucap orang tua itu. Mereka kemudian bergegas. Sementara itu di dalam sekolah terjadi perundungan terhadap seorang wanita, di mana seseorang memukuli wanita itu. Ia berkata, "Dasar bedebah, aku tidak mengerti apa sih bagusnya kamu. Kenapa sang Xiao Cheng bisa suka padamu?" Wanita itu dengan kasar sambil memukuli seorang wanita yang ternyata itu merupakan Sansan. "Aku sudah bilang, aku tidak berniat menjalin hubungan. Rasa sukanya itu bertepuk sebelah tangan," ucap si Sansan itu. "Kamu berani menyangkal," ucap wanita lainnya sambil memberikan tendangan ke arah perut Sansan. Lalu kembali rambutnya dijambak oleh perempuan berbaju hitam sambil berkata, "Apa maksudmu? Apa pacarku San Xiaocheng merendahkan diri untuk mendekatimu dan kamu bahkan tidak menyukainya?" Lalu tiba-tiba di sana, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Itu adalah kakek Sansan yang sedang berjalan bersama Jiang Xiaoyong. "Bukankah itu kakek lemahmu?" ucap wanita berbaju hitam itu. "Kakek, kenapa kamu datang ke sini?" ucap Sansan yang ketika itu sedang terjatuh. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Sansan," ucap orang tua itu. Lalu beberapa orang pria menghadang kakek Sansan. Salah seorang berkata, "Mundur, ini urusan anak muda. Kamu orang tua tidak usah ikut campur." "Dasar anak brengsek, apakah kalian diajari oleh orang tua agar menindas teman seperti ini?" ucap kakek Sansan sambil mencoba mendorong pemuda itu. Dan seorang yang membawa pentungan baru saja ingin memukul kepala kakek Sansan, namun segera ditangkap oleh Jian Xiaoyong sambil berkata, "Anak muda, ini benar-benar tidak mengenal sopan santun. Belajar jadi preman ya." Melihat Jian Xiaoyong bertindak, para pembuli itu bertanya-tanya, "Hah, dari mana datangnya orang miskin ini? Gadis kecil sialan, aku belum pernah dengar kalau dia punya kakak laki-laki." Jian Xiaoyong menendang pembuli itu yang membuatnya terhempas. Lalu para pembuli itu dibuat tepar oleh MC kita, bahkan merebut pisau dari salah satu pembuli itu. Jiang Xiaoyong lalu mendekati kedua wanita itu, kemudian menampar wajah wanita berbaju hitam. Dan wanita yang berbaju kemeja putih, rambutnya dijambak. Kemudian dengan menggunakan pisau yang direbutnya dari para pria pembuli, rambut wanita itu dipotong. Mendapati rambutnya terpotong, wanita itu menjadi histeris. Ia berteriak, "Rambutku! Kamu telah memotong rambutku, aku tidak akan memaafkanmu," ucap wanita itu. "Rambut panjang akan menjadi beban buatmu," ucap Jiang Xiaoyong. "Apa maksudmu?" tanya wanita itu. "Kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Rambut pendek akan menyelamatkan nyawamu," ucap Jiang Xiaoyong. Kemudian memanggil Sansan untuk pergi meninggalkan tempat itu. "Pergi kemana?" tanya Sansan penasaran. Singkat cerita, Sansan dan kakeknya sudah berada dalam mobil yang dikendarai oleh Jiang Xiaoyong. Kelihatannya kakek Sansan mulai bercerita. Sansan berkata, "Aku tidak sekolah lagi." Kakeknya pun menjelaskan sebentar lagi akan ada bencana kelaparan besar. Apa gunanya sekolah lagi ketika yang terpenting adalah bertahan hidup? "Bencana kelaparan," ucap Sansan, karena tidak percaya dan mengira kakeknya telah percaya pada penelpon penipuan. Sementara Sansan dan kakeknya terus berdebat, Jiang Xiaoyong melihat dari spion mobil. Ia bergumam, "Sansan, kali ini aku akan melindungimu." Yang kemudian Jiang Xiaoyong berkata, "Kakekmu tidak tertipu kali ini. Informasi tentang bencana kelaparan itu, aku yang telah memberitahu." Di sini Sansan masih belum tahu siapa Jiang Xiaoyong, karena dia sendiri belum mengalami masa depan seperti yang telah dialami oleh Jian Xiaoyong. Hal itu membuat Jiang Xiaoyong memperkenalkan dirinya pada Sansan, dan Sansan bisa memanggilnya Kakak Yong. Di sini Sansan berterima kasih karena sudah menghajar para preman di sekolah tadi, yang salah satunya bernama Sun Wei. "Jangan khawatir tentang mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan lama." "Apa maksudmu? Benarkah akan ada bencana kelaparan?" tanya Sansan yang masih saja meragukan informasi itu.
Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa dia menggunakan bencana kelaparan pada kakeknya untuk membantu agar bisa dipahami. Aku tahu tidak mungkin akan ada bencana kelaparan di zaman damai seperti ini, ucap Sansan. Yang sebenarnya akan datang adalah apokalips, ucap Jiang Xiaoyong yang seketika membuat Sansan terkejut. Waktunya mestinya sudah hampir tiba. Cek ponselmu, lihat video pendek dan berita. Jika ada yang aneh, kamu akan mulai memahaminya. Dan begitu Sansan melihat video pendek, beberapa tanda apokalips telah terlihat. Dimulai dari kasus penderita rabies yang tiba-tiba menggigit, dan banyak lagi yang lainnya. Melihat hal itu, Sansan merasa aneh dan sulit percaya. Jiang Xiaoyong berkata bahwa beberapa hari ke depan itu bukan lagi keanehan. Kemudian mereka terjebak macet, lalu tiba-tiba ada seseorang pengendara yang menyerempet dan mencoba memotong jalur di depan mobil mereka tanpa menyalakan lampu sen. Melihat itu, Jiang Xiaoyong tidak ingin menyerah. Kakek Sansan berkata, "Tuan Jiang, orang itu, ia memiliki kekayaan dan berpengaruh. Kita sebaiknya tidak memperpanjang masalah." Jiang Xiaoyong menenangkan kakek Sansan dan berkata, "Jangan khawatir, jika dia turun dan mencari masalah, aku tidak keberatan memberinya pelajaran." Hingga beberapa saat kemudian, mereka telah lolos dari kemacetan selama hampir 1 jam. Namun tiba-tiba Sansan berteriak, "Hati-hati, itu mobil tadi yang coba memotong." Di sini kakek Sansan sangat khawatir dan memperingatkan Jiang Xiaoyong agar tidak menyamakan dirinya dengan orang yang arogan itu. Namun di sini Jiang Xiaoyong berkata, "Dulu mungkin aku akan menahan diri, tapi besok adalah apokalips. Tidak perlu lagi menahan diri terhadap sampah seperti itu." Hingga pada akhirnya mobil orang itu terhempas ke tepi. Hal itu membuat orang itu keluar dari mobil sambil menelpon tim lalu lintas agar memeriksa rekaman CCTV dan mengecek plat nomor dari mobil Jiang Xiaoyong. Orang itu berkata, "Aku ingin membuatmu mengerti bahwa ada orang yang tidak boleh kamu ganggu." Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat Jiang Xiaoyong, di mana sebelumnya telah dibangun pertahanan. Setelah mereka keluar dari mobil, kakek Sansan terperangah melihat bangunan itu. Ia berkata, "Ini terlalu berlebihan." Jiang Xiaoyong kemudian berkata, "Istirahatlah, mulai besok setiap hari akan menjadi sulit." Scene kemudian berganti keesokan harinya. Jiang Xiaoyong menatap keluar jendela, di mana Sansan baru saja terbangun. Ia berkata, "Sudah lama sekali aku tidak tidur senyenyak ini. Tidak harus mengikuti kelas pagi." "Kamu sudah bangun, ayo aku tunjukkan benteng kita," ucap Jiang Xiaoyong. Kemudian mereka berkeliling benteng. Semua hal dijelaskan oleh Jiang Xiaoyong mengenai apa yang harus mereka lakukan. Jiang Xiaoyong menggunakan mata batin untuk melihat bahwa mereka sangat mempercayai Jiang Xiaoyong. Kemudian Jiang Xiaoyong memperlihatkan persenjataan yang dimilikinya. Setelah menjelaskan semuanya, Jiang Xiaoyong mendapat tugas dari sistem agar merekrut sekutu yang bernama Zhang Ji. Jiang Xiaoyong kemudian memperingatkan agar apa yang dikatakannya tidak boleh dilanggar. Ia kemudian pamit untuk merekrut anggota untuk memperkuat tim. Sementara itu, di sebuah tempat hiburan di KTV, orang yang bernama Sheng Qi sedang bersenang-senang bersama beberapa kawannya. Hingga beberapa saat, Shang Qi pergi ke toilet dan menabrak seorang wanita yang membuat pasangan wanita itu marah. Meski Shang Qi sudah minta maaf, pria itu tetap marah. Ia berkata, "Anak kecil sialan, bisa tidak lihat jalan ya?" ucap pria itu lalu menendang Shang Qi. Teman Shang Qi yang berkacamata kemudian menanyakan keadaan Shang Qi. Lalu berbalik ke arah pria itu, ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa memukulnya?" Pria itu semakin geram. Ia berkata, "Sial, ini pertama kali seseorang berani melawanku."
Lalu kera baju si kacamata itu diangkat oleh pria arogan itu. Melihat temannya diperlakukan seperti itu, Sangchi memohon agar pria itu tidak memukuli mereka. Dan terlihat salah seorang pegawai di sana yang baru saja keluar dari toilet karena sedang mengalami flu dan sakit perut. Pegawai itu melihat kejadian itu dan mencoba melerai. Ia bergumam, "Sial, ada perkelahian lagi." Mereka tidak bisa diam sejenak tanpa membuat masalah. Pegawai itu kemudian menghampiri mereka dan berkata, "Tuan-tuan, mohon tenang." Namun, pria arogan itu berbalik dan malah mencengkeram kera baju pegawai itu sambil berkata, "Sial, kamu berani menantangku. Kamu tahu siapa aku? Bahkan bosmu pun tidak berani menyentuh pakaianku." Saat itu, pegawai tersebut berkata pada si kacamata dan Sangchi agar segera pergi. "Panggil bosmu sekarang." "Sial, sepertinya karaoke ini berencana untuk tutup." Sangchi dan si kacamata berlari kembali ke ruang mereka sebelumnya. Teman mereka di sana bertanya, "Kenapa kalian terlihat panik? Apakah dikejar anjing?" Si kacamata menjelaskan bahwa mereka menabrak pemabuk di toilet dan mencoba mencari gara-gara dengan mereka. Untung saja ada pelayan yang cepat tanggap dan meredakan situasi. Kalau tidak, mungkin mereka sudah dipukuli. Mendengar hal itu, salah seorang temannya berdiri dan berniat menelpon untuk mengumpulkan teman-teman mereka yang lain untuk memberi orang itu pelajaran. Di sini Sangchi berkata, "Sudahlah, kamu terlalu percaya diri. Setahun lagi kita lulus, jangan cari masalah. Ayo teruskan musiknya, teruskan tariannya." Namun pria arogan itu datang mendobrak pintu. Ia membawa beberapa orang bersamanya. Pelayan tadi juga dibawa bersamanya yang sudah terlihat babak belur. Sangchi dan teman-temannya terkejut. Pria arogan itu kemudian menyuruh para bawahannya untuk menangkap mereka. Lalu teman Sangchi yang tadi percaya diri itu berkata, "Apa kalian berani memberi aku telepon?" Namun pria itu berkata, "Apakah aku menyuruhmu bicara?" Ucapnya sambil mengambil botol minuman dan menghantamkan ke kepalanya. Sangchi segera berteriak memanggil nama temannya itu yang bernama Chencong. Sementara itu di depan KTV, Jiang Xiaoyong baru saja datang dan turun dari mobil. Ia kemudian mulai berjalan masuk. Di sana terdapat dua penjaga yang mempersilahkan masuk. Di sini Jiang Xiaoyong bergumam, "Akhir dunia sudah dekat, tapi mereka masih saja bernyanyi." Sementara itu, di dalam ruangan, tubuh Cencong tergeletak. Kepalanya berlumuran cairan merah mirip saus. Pria itu kemudian bertanya pada wanitanya, "Bagaimana sekarang? Apakah sudah lega?" Wanita itu berkata, "Lega bagaimana? Bukan dia yang menabrak aku." Pria itu kemudian menunjuk Sangchi dan berkata, "Dia kan?" Namun di sini tiba-tiba Cencong bangkit dan meraih asbak di atas meja, berniat untuk melemparkan ke arah pria yang memukulinya dengan botol. Namun ia segera dipegangi oleh kedua orang bawahan pria arogan itu. "Anak nakal, berani-beraninya kamu melawan," ucap salah seorang yang memeganginya. "Sial, tidak menyangka kamu berani juga," ucap pria arogan itu yang kemudian kembali memukuli wajah Cencong dengan botol hingga pecah, yang membuat Cencong kembali terkapar. Sangchi kemudian ingin bertindak. Ia berkata, "Kurang ajar. Aku akan..." "Kamu masih belum menyerah," ucap pria itu. Melihat Sangchi ingin bertindak, pria arogan itu berkata, "Sial, kita harus bertindak." Ia kemudian memerintahkan bawahannya. Ia berkata, "Laosi, tangkap salah satu dan hajar sampai habis." Namun di sini si pelayan tadi merasa sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Sementara itu, Sangchi mulai bergelut dengan anak buah pria arogan itu. Dan terlihat pelayan itu telah mulai kehilangan kesadarannya. Matanya memerah dan segera melompat, kemudian menggigit pundak salah satu bawahan dari si pria arogan itu. Orang itu berteriak, "Memangnya kamu ini anjing?" Karena gigitan pelayan itu semakin kuat, pria itu segera meminta tolong.
Salah seorang lainnya mencoba melepaskan gigitan pelayan dari belakang. Namun pelayan itu berbalik menggigit lengannya. "Ah, orang ini menggigit lenganku. Tenaganya kuat sekali," ucap orang itu yang sedang terjatuh. Namun tiba-tiba seseorang mencengkram leher pelayan itu dan mengangkatnya ke atas, seolah-olah tubuh pelayan itu sangat ringan. Orang itu adalah Jiang Xiaoyong. Yang kemudian kepala dari pelayan itu didorong ke tembok, di mana terdapat layar besar yang membuat layar besar itu retak. Orang yang lengannya digigit tadi bergumam, "Orang gila itu sekuat banteng, tapi dia bisa ditahan dengan satu tangan oleh anak ini." Pria arogan itu kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Tanpa menghiraukan pria arogan itu, Jiang Xiaoyong berbalik ke arah Shang-Chi dan bertanya, "Apakah Shang-Chi digigit?" Shang-Chi menjawab, "Tidak." Jiang Xiaoyong kemudian mengajak Shang-Chi dan teman-temannya untuk mengikutinya. Namun pria arogan itu menarik pundak Shang-Chi dan berkata, "Tunggu, urusan kita belum selesai." Tapi tiba-tiba orang yang tadi digigit bagian pundaknya merasa kesakitan. Di sini pria arogan itu berbalik dan menanyakan apakah peluhnya semakin parah. "Tadi siang hanya pilek biasa," jawab orang itu. Jiang Xiaoyong bertanya pada orang itu apakah bahunya digigit. Orang itu menjawab, "Iya." Di sini Jiang Xiaoyong mendengar ucapan orang itu terbata-bata dan memahami bahwa dari cara orang itu berbicara, dia akan segera berubah menjadi zombie. Terlebih lagi dia digigit pada bagian pundak yang dekat dengan kepala. Tentu saja itu menyebabkan reaksi virusnya semakin cepat mempengaruhi otak. Sambil memegangi leher pelayan itu, Jiang Xiaoyong menyeret pelayan itu ke kamar mandi dan menutupnya kembali. Jiang Xiaoyong bergumam bahwa pada saat ini kecerdasan para zombie belum berkembang dan belum bisa membuka pintu. Jiang Xiaoyong berkata pada Shang-Chi, "Siapa yang harus dihajar?" Mendengar itu, Shang-Chi bertanya-tanya, apakah mereka saling kenal? Pria arogan itu berkata pada Jiang Xiaoyong bahwa kamu cukup sombong. Namun kepala pria arogan itu segera diraih lalu dihempaskan ke lantai. Melihat temannya dihajar seperti itu, orang yang telah digigit di bagian bahu tidak tinggal diam. Ia segera melangkah untuk menyerang Jiang Xiaoyong, namun segera dijatuhkan hanya dengan satu pukulan. Temannya yang melihat itu, ia menghampiri temannya yang terlihat kejang-kejang. Ia bertanya, "Tidak mungkin hanya dengan satu pukulan, ia langsung kejang-kejang seperti itu." Jiang Xiaoyong berkata, "Jika ada yang masih tidak terima dan masih ingin mencoba pukulanku, silahkan datang." Ia kemudian bertanya pada Shang-Chi agar segera membawa teman-temannya dan menunggunya di luar. Setelah mereka keluar, pria arogan dan para bawahannya juga berniat keluar. Namun Jiang Xiaoyong menghalangi mereka di depan pintu. Pria itu bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Kamu mau apa?" "Hanya minum sedikit lalu kehilangan kendali. Hampir saja saudaraku terluka di sini," ucap Jiang Xiaoyong. "Kamu ngomong apa? Tolong minggir dari jalanku," ucap pria arogan itu. Namun segera didorong mundur oleh Jiang Xiaoyong hingga terjatuh di lantai. Kemudian Jiang Xiaoyong segera menutup pintu dari luar. Mendengar keributan di ruangan itu, salah seorang keamanan datang menanyakan pada Jiang Xiaoyong mengenai apa yang terjadi. Jiang Xiaoyong menyarankan agar mengunci pintu itu rapat-rapat dan menyuruhnya agar menelpon polisi dan rumah sakit dan mengatakan ada pasien flu gila. Keamanan itu tersentak kaget namun segera menuruti permintaan Jiang Xiaoyong. Jiang Xiaoyong, Shang-Chi dan teman-temannya kemudian pergi dari sana. Sementara itu, di depan pintu ruangan yang telah dikunci, salah satu keamanan memutuskan untuk melihat CCTV. Dan mereka sangat terkejut melihat adegan mengerikan dalam CCTV itu. "Cepat lapor polisi," ucap salah seorang keamanan di sana. Di luar KTV, Jiang Xiaoyong, Shang-Chi dan teman-temannya bergegas menaiki mobil. Di atas mobil, Shang-Chi berterima kasih dan menanyakan siapa Jiang Xiaoyong sebenarnya. Jiang Xiaoyong memperkenalkan diri
dan mengaku disewa oleh orang lain untuk melindungi mereka. Dan mengenai siapa yang menyewa mereka tidak perlu tahu. Salah seorang teman dari Sang Chi bertanya, apakah soal flu gila itu benar? Bukankah di internet sudah diklarifikasi bahwa flu gila itu tidak ada? Lalu apa yang terjadi di ruangan itu? Apa itu ilusi? Ucap Jiang Xiaoyong. Si kacamata bertanya, apakah flu gila itu ada obatnya? Bencana ini tidak akan berlalu begitu saja, malah akan semakin parah. Dunia ini sudah memasuki akhir zaman, ucap Jiang Xiaoyong. Dan tiba-tiba di jalan mereka melihat seseorang yang terinfeksi yang sedang menyerang seseorang di sana. Saat ini wabahnya masih terbatas di beberapa tempat. Kebanyakan orang masih dalam inkubasi, tapi tidak lama lagi akan meledak di mana-mana. Jika ingin bertahan hidup mulai sekarang, lakukan apa yang aku katakan, lanjut Jiang Xiaoyong sambil terus mengemudikan mobil. Di sini sistem memperlihatkan notifikasi karena tugas merekrut Sang Chi sudah selesai dan mendapatkan tambahan poin. Dalam sistem shop terdapat barang baru. Jiang Xiaoyong berencana menukarnya setelah sampai di benteng. Di sini Jiang Xiaoyong memikirkan hal tentang Sang Chi, di mana sebelumnya salah satu teman sekamarnya berkhianat, yang menyebabkan Sang Chi hampir mati, dan yang lainnya dimakan oleh zombie. Saat Jiang Xiaoyong memikirkan siapa di antara teman-teman Sang Chi yang berkhianat, namun segera berpindah scene. Di sini diperlihatkan Cui Jing yang sedang menelpon seseorang. Ia mengatakan bahwa barang-barang yang dijanjikan belum dikirim dan di luar semakin kacau dan dia tidak bisa pergi ke supermarket untuk berbelanja. Orang di balik telepon itu berkata bahwa sebentar lagi akan selesai dan langsung mengantar. Orang yang ditelepon oleh Cui Jing itu adalah Li Suxiong dan ia mendengar pintunya diketuk oleh seseorang. Ia kemudian menutup telepon dan membuka pintu. Yang mengetuk pintu adalah Wen Suya. Di sini Wen Suya memberikan informasi bahwa Pak Liu di lantai bawah tadi pagi dibawa pergi. Dibawa pergi bagaimana? Tanya Cui Jing penasaran. Wen Suya mengatakan kalau dia dibawa oleh polisi dan ambulans sekaligus. Sepertinya flu gila itu bukan hanya rumor. Apakah Li Suxiong sudah mengirimkan barang-barang yang dijanjikan? Tanyanya kembali pada Cui Jing. Cui Jing menjawab, belum. Mendengar itu, Wen Suya kembali berkata, makanya aku bilang semua laki-laki itu sama saja. Ia kemudian mengatakan pada Cui Jing agar mengatakan pada Li Suxiong bahwa Jiang Xiaoyong punya banyak stok barang dan ini bisa memberi mereka keuntungan di tengah pandemi. Cui Jing bertanya, kamu tahu dari mana? Wen Suya mengatakan bahwa setelah dirinya diusir oleh Jiang Xiaoyong, dia menyuruh anak buahnya memantau dan ternyata ada mobil yang terus membawa barang ke pabrik yang sudah lama tidak digunakan itu. Mendengar semua itu, Cui Jing berpikir bahwa Jiang Xiaoyong sudah tahu soal pandemi ini jauh-jauh hari. Wen Suya segera menyuruh Cui Jing memberitahukan semuanya pada Li Suxiong agar mereka bisa membagi keuntungan. Scene berganti di mana Jiang Xiaoyong dan yang lainnya telah sampai di benteng. Melihat itu, Sang Chi merasa takjub. Ya, sudah kuduga, itu reaksi pertama semua orang. Di sini San San dan kakeknya menyambut mereka. Jiang Xiaoyong kembali memperkenalkan mereka kepada Sang Chi dan teman-temannya. Jiang Xiaoyong kemudian menyuruh kakek San San agar mengantar mereka berkeliling dan menjelaskan aturan serta informasi yang mereka miliki. Sedikit penjelasan mengenai kakek San San. Sekarang telah dipanggil Paman Sengbo oleh MC kita. Oke, kita lanjut. Sesaat Jiang Xiaoyong ingin beranjak pergi, salah satu teman Sang Chi bertanya, apa boleh mereka diberi senjata juga? Si kacamata berbisik, Yiming, jangan buru-buru minta senjata. Kita baru saja sampai. Kita harus dapat kepercayaan mereka dulu. Jiang Xiaoyong berkata,
Tenang saja, beberapa hari lagi kalian akan dapat senjata. Jiang Xiaoyong kemudian menyarankan agar teman Sanchi yang terluka dibawa ke ruang medis. Beberapa saat kemudian, Sanchi dan teman-temannya sudah mandi. Di sini si Yiming berkata pada si kacamata, "Saudara keempat, kenapa tadi kamu menghentikan saya? Kalau tidak, dia sudah memberi kita senjata. Kondisi sekarang cukup baik, kita dilindungi. Tapi sisi buruknya, kita ditahan di sini." Si kacamata berkata, "Jangan begitu, dia sudah menyelamatkan kita. Apa kita tahu latar belakangnya? Kenapa dia repot-repot menyelamatkan kita?" Ucap si Yiming. Di sini Sangci berkata, "Bukankah dia bilang ada yang membayar dia untuk menyelamatkan kita?" Yiming kembali berkata, "Dia tidak bilang siapa yang bayar. Siapa yang tahu dia bohong atau tidak? Lagian kamu lihat bagaimana dia memperlakukan Chongye. Katanya dipantau di ruang medis. Tapi kamu lihat sendiri, jendela dan pintunya lebih kuat dari penjara. Siapa tahu dia mau ambil ginjalnya saja. Makanya kita harus bergerak duluan. Tapi bagaimana jika kita salah? Jadinya tidak tahu berterima kasih," ucap si kacamata. Yiming berkata, "Lebih baik aku duluan yang mengkhianati daripada dihianati. Kita ambil alih benteng ini dan pegang kendali." Di sini selain Jiang Xiaoyong cuma ada pria tua dan gadis itu. Kalau Jiang Xiaoyong tidak ada, kita tangkap mereka. Mendengar itu, wajah Sangci terlihat agak kesal. Melihat itu, Yiming mengatakan kalau dia hanya bercanda. "Ah, aku lega, saudara ketiga, jangan bicara yang aneh-aneh," ucap Sangci kemudian. Si kacamata juga berkata, "Iya, kalau dia mau ambil ginjal kita, dia pasti sudah menahan kita sekarang. Apalagi dia punya senjata." Sangci dan si kacamata keluar dari ruangan itu meninggalkan Yiming sendiri. Di sini Yiming bergumam, "Kalian berdua memang tidak cocok merencanakan sesuatu. Di masa sulit, kita harus bergegas. Nanti kalau aku berhasil, kalian berdua akan jadi anak buahku seumur hidup." Scene kemudian berganti di mana Paman Sembo melaporkan bahwa Sangci sudah beres dan temannya yang terluka parah bernama Cheng Chong lagi istirahat di ruang medis. "Dan seperti yang kamu minta, semua pintu dan jendela sudah dikunci." Jiang Xiaoyong berkata, "Terima kasih Paman Sembo. Kamu dan Sansan istirahat dulu. Besok mungkin akan ada urusan yang harus kita urus." Di sini Jiang Xiaoyong memperingati Paman Sembo dan Sansan agar berhati-hati juga terhadap kedua teman Sangci, karena di antara mereka ada yang tidak bisa dipercaya. Setelah Jiang Xiaoyong sendirian, ia segera membuka kotak hadiah sistem. Ia mendapatkan 3 kotak suplai dan ditukarnya sekaligus. Hadiah dari kotak-kotak itu lumayan, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan belanja boros. Sekarang, di dunia pasca apokalips, di mana persediaan akan sangat langka, maka hadiah ini sangat luar biasa. Sementara itu, di luar benteng telah terdapat 3 mobil yang ternyata orang itu adalah pria yang bermasalah di jalan tol sebelumnya, di mana dia telah membawa beberapa orang untuk memberi pelajaran terhadap Jiang Xiaoyong. Ketika ia turun dari mobilnya, pria itu menerima telepon. Ia berkata, "Oke, kita akan makan malam setelah aku pulang." Setelah itu, dengan membawa pentungan, para anak buahnya diperintahkan untuk menghancurkan pintu. Namun mereka tidak bisa menghancurkannya. Salah satu bawahannya melaporkan bahwa mereka tidak bisa menghancurkannya dengan alat yang mereka punya, karena ketebalan pintu itu mencapai 1 inci. Pria itu berkata, "Sial, siapa yang pakai pintu setebal itu?" Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alat yang lebih kuat. Di sini mereka menggunakan bom molotov. Kemudian mereka melemparnya ke dalam benteng. Melihat apinya menyebar cepat, Sangci, Sansan, dan yang lainnya bergegas mengambil air untuk memadamkan apinya. Sansan membenarkan ucapan Jiang Xiaoyong bahwa bencana belum sepenuhnya datang, tapi situasi ekstrim sudah mulai muncul.
Dengan memegang senjata, Paman Sembo dan Jiang Sioyong bergegas ke atas menara untuk melihat siapa yang mencari masalah. Setelah berada di atas menara, Paman Sembo melihat orang itu dan merasa familiar, dan seketika mengingat bahwa orang itu adalah orang yang berselisih dengan mereka di dalam jalan tol. Jiang Sioyong dan Paman Sembo di menara. Pria itu berteriak mengatakan, "Hei bocah kecil, keluar ke sini atau aku akan bakar tempat ini." Tanpa menghiraukan ucapan pria itu, Jiang Sioyong berkata kepada mereka, "Hei, aku memberimu waktu 5 menit untuk meninggalkan tempat ini bersama antek-antekmu." Namun mereka semua tidak menggubris ucapan Jiang Sioyong. Mereka malah kembali mengambil 2 kotak bom molotov. Sementara itu, MC kita mendapatkan misi dari sistem untuk mengatasi ancaman tersebut. Paman Sembo menyarankan agar memberikan mereka tembakan peringatan. Di sini Jiang Sioyong berkata, "Tembakan peringatan apa? Lihat mereka. Jelas-jelas mereka geng kriminal. Ketertiban belum sepenuhnya runtuh, tapi mereka sudah berani mulai membakar. Mereka tidak peduli kalau ada orang yang terbakar sampai mati. Kalau mereka dibiarkan hidup sampai apokalips, mereka tidak cuma akan menyakiti banyak orang, tapi juga akan menjadi ancaman bagi kita." Jiang Sioyong kemudian membidik orang itu. Namun tembakan dari Jiang Sioyong hanya mengenai lengan pria itu. "Ah, tembakanku meleset," gumam Jiang Sioyong karena merasa terlalu lama hidup tenang hingga kemampuan menembaknya berkurang. Tembakan itu membuat mereka berlari ke mobil dan mencoba melarikan diri. Namun Jiang Sioyong tidak membiarkan mereka. Mereka kembali ditembaki oleh Jiang Sioyong. Bahkan saat mereka telah berhasil naik ke atas mobil, Jiang Sioyong menggunakan senapan otomatis untuk menembaki mobil mereka. Melihat Jiang Sioyong menggunakan senjata, Paman Sembo bergumam bahwa dari cara menembak dan reload, saat aku bertugas bahkan tidak secepat itu. Paman Sembo bertanya-tanya, siapa sebenarnya Jiang Sioyong? Singkat cerita, para pengganggu itu telah selesai. Mobil mereka telah hancur terkena tembakan dari Jiang Sioyong dan mereka semua telah mati. Jiang Sioyong berkata kepada Paman Sembo agar segera memanggil Sangci dan yang lainnya untuk bersih-bersih. Namun ia segera memikirkan hal lain dan memutuskan untuk membiarkan mereka sampai menjadi zombie agar bisa digunakan sebagai latihan bagi Sangci dan yang lainnya. Sementara itu, Cui Jing dan Wen Suya telah berada di atas mobil bersama Li Suxiong. Mereka menuju ke tempat Jiang Sioyong, di mana benteng itu telah diketahui oleh Wen Suya sebelumnya. Setelah mereka hampir tiba, Cui Jing mengajak Wen Suya bersamanya dan membiarkan Li Suxiong menunggu di mobil. Setelah Cui Jing dan Wen Suya pergi, Li Suxiong menelpon seseorang untuk bersiap-siap menyerang ke benteng Jiang Sioyong. Sementara itu, Wen Suya mengeluh karena kenapa dia harus diseret mengikuti Cui Jing. Cui Jing berkata, "Aku tahu kau itu ada maunya." Wen Suya berkata bahwa Jiang Sioyong telah mengetahui perihal mereka dan Li Suxiong, jadi dia berdandan agar lebih mudah memikat Jiang Sioyong. Lalu Cui Jing menghentikan langkahnya ketika melihat keadaan di hadapan mereka, di mana terdapat mobil dan mayat pengganggu yang sebelumnya telah ditembaki oleh Jiang Sioyong. Melihat itu, Wen Suya menyarankan agar mereka kembali saja. Namun Cui Jing meyakinkan kalau mereka sudah mati cukup lama, dan mungkin saja mereka mati karena memperebutkan barang-barang Jiang Sioyong dan mengira bahwa Jiang Sioyong juga sudah habis. Cui Jing berkata sebenarnya dia tidak apa-apa jika Jiang Sioyong mati, tapi yang jadi masalah apa barang-barangnya masih ada atau tidak. Wen Suya kembali menyarankan agar mereka kembali saja dan membiarkan Li Suxiong yang mengurus hal itu.
Namun Cui Jing tetap keras kepala dan mengajak Wen Suya ke depan pabrik untuk mengecek keadaan. Dan tanpa mereka ketahui, salah satu dari mayat itu telah mulai berubah menjadi zombie. Setelah mereka semua sampai di depan pintu, mereka berhenti. Cui Jing berkata, gerbang ini sangat kokoh dan tertutup rapat. Apakah ini berarti Jiang Xiaoyong baik-baik saja? Namun Cui Jing dan Wen Suya segera menoleh ke atas, di mana San San berteriak memanggil mereka dan bertanya siapa mereka dan bagaimana bisa mengetahui tempat ini. Wen Suya mengakui bahwa mereka adalah teman-teman dari Jiang Xiaoyong. Cui Jing juga mengakui bahwa ia adalah pacar Jiang Xiaoyong. Mendengar itu, San San segera melaporkan kepada Jiang Xiaoyong bahwa dua wanita di luar dan salah satunya mengaku sebagai pacarmu. Melihat San San adalah seorang wanita, Cui Jing berpendapat bahwa Jiang Xiaoyong tiba-tiba berubah sikap karena telah menemukan pacar baru. Wen Suya berkata kepada Cui Jing agar tidak menunjukkan rasa tidak suka karena wanita itu membawa crossbow. Apakah Li Suxiong bisa mengatasinya? Tanya Wen Suya kemudian. Cui Jing berkata, jangan khawatir, Li Suxiong membawa beberapa pistol. Asalkan kita bisa membuka pintu gerbang, kita pasti bisa mengalahkan Jiang Xiaoyong. Tidak lama setelahnya, Jiang Xiaoyong muncul di atas menara. Ia berkata kepada Cui Jing dan Wen Suya, apa yang mereka lakukan di sini? Dengan menggunakan mata penilai, Jiang Xiaoyong dapat melihat niat buruk mereka, yang meskipun mereka mencoba bersikap lembut, Jiang Xiaoyong telah mengetahui niat buruk mereka. Di sini Jiang Xiaoyong berkata, kau bawa berapa orang dan mereka membawa senjata apa? Mendengar itu, Cui Jing dan Wen Suya terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Gumam Cui Jing. Namun belum sempat berkata apapun, mereka telah ditembaki oleh Jiang Xiaoyong. Cui Jing berteriak, Jiang Xiaoyong, kau gila. Kau benar-benar menembak. Sementara itu, di dalam benteng, Sang Qi mengkhawatirkan keadaan temannya yang terluka, yang pada saat itu tubuhnya sudah mulai bermutasi. Kita kembali keluar benteng, di mana Cui Jing dan Wen Suya masih ditembaki oleh Jiang Xiaoyong, yang pada saat itu para pengganggu yang tadinya sudah mati, kini kembali bangkit menjadi zombie dan mengejar Cui Jing dan Wen Suya. Sambil berlari, Cui Jing berteriak meminta tolong kepada Li Suxiong yang berada di atas mobil. Melihat mereka dikejar zombie, Li Suxiong berkata, bagaimana bisa pasien flu rabies itu ada di sini? Li Suxiong segera memerintahkan anak buahnya untuk segera berputar balik. Melihat mobil Li Suxiong berputar dan meninggalkan Cui Jing dan Wen Suya, Cui Jing yang berlari di belakang Wen Suya berteriak kesal, Li Suxiong, kau bajingan. Aku tidak mau mati seperti ini, ucap Cui Jing sambil melemparkan tas yang dipegangnya ke arah Wen Suya. Tali tas itu mengenai kakinya dan melilit kaki Wen Suya yang membuatnya terjatuh hingga didahului oleh Cui Jing dan membuat Wen Suya menjadi santapan para zombie. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Wen Suya berkata, Cui Jing bajingan kau, keparat, kau tidak akan mati dengan tenang. Sambil terus berlari, Cui Jing berkata, kau pantas mendapatkannya, kau pantas mendapatkannya. Sementara itu, Jiang Xiaoyong dan San San melihat kejadian itu. Jiang Xiaoyong mendapatkan poin dari sistem dan kembali misi baru diberikan, yaitu membersihkan semua yang terinfeksi di jalan dan monster yang berkeliaran di luar markas. San San yang sedari tadi berada di samping Jiang Xiaoyong bergumam bahwa mereka tiba-tiba berubah menjadi zombie. Jiang Xiaoyong menjelaskan kepada San San bahwa ini adalah awal dari apokalips. Udara telah dipenuhi dengan sumber infeksi asing. Orang yang terpapar di luar ruangan akan cepat bermutasi menjadi zombie. Bahkan yang terluka atau lemah berpotensi untuk menjadi zombie. Mendengar itu, San San mengerti.
Jiang Xiaoyong kemudian memanggil semua untuk mengadakan pertemuan. Mereka kemudian mengadakan pertemuan dalam sebuah ruangan. Jiang Xiaoyong memulai berbicara. Ia mengatakan, jadi selama 2 hari ke depan, kecuali benar-benar perlu, tetaplah di dalam ruangan. Tutup rapat jendela dan pintu. Biarkan tubuhmu berlahan-lahan beradaptasi dengan sumber infeksi. Ini akan sangat mengurangi resiko mutasi. Sementara itu, di perkotaan telah mulai kacau. Di rumah Sang Seng He, dia bersama istri dan anaknya. Ia mendengar ketukan pintu dan menyuruh istri dan anaknya tetap diam. Sang Seng He berjalan ke arah pintu. Dia mendengar suara seseorang. Ia berkata, "Saudara Se, apakah kamu di rumah?" Setelah membuka pintu, ia melihat Yang Tao. Sang Seng He bernapas lega. Namun setelah pintu terbuka, Yang Tao tiba-tiba menendang Sang Seng He ke dalam rumah, dan beberapa anak buah Yang Tao menyergap Sang Seng He. Sang Seng He berteriak, "Lepaskan aku." "Yang Tao, apa yang kamu lakukan? Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik." Yang Tao berkata, "Coba katakan sekali lagi, memperlakukanku dengan baik? Di matamu aku cuma pesuruh." Sang Seng He berkata, "Apa kamu tidak punya hati? Tanpa bantuanku, apa kamu bisa menghemat biaya uangmu ke rumahmu?" Mendengar itu, Yang Tao berkata, "Ya, benar, aku mendapatkannya sedikit, tapi kamu bisa mendapatkan beberapa rumah. Cukup bicaranya, berikan kunci gudang dan alamatnya kepada aku." Melihat Sang Seng He masih enggan memberikan yang diminta oleh Yang Tao, Yang Tao berkata, "Masih keras kepala juga." Sambil melirik ke arah istri dan anaknya, Yang Tao mulai menjambak rambut istri dari Sang Seng He. Melihat itu, anak laki-laki Sang Seng He menggigit lengan Yang Tao. Kemudian Yang Tao menghempaskan anak itu hingga terjatuh. Melihat itu, Sang Seng He berkata, "Dasar bajingan, kalau berani hadapi aku, jangan ganggu istri dan anakku." Yang Tao berkata, "Jangan khawatir, jika mau bekerja sama, istri dan anakmu akan selamat. Sekarang bawa kami ke gudangmu." Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di gudang Sang Seng He, namun hanya terdapat beberapa dus yang tersisa. Yang Tao berkata, "Hanya ini yang tersisa?" Sang Seng He mengatakan, "Bukankah kamu punya klien besar? Semua sudah terjual habis, bahkan yang hampir kadaluarsa dan yang kadaluarsa pun hampir habis." Yang Tao berpikir sejenak sambil bergumam, "Jiang Xiaoyong." Di sini Yang Tao berpikir jika mereka bisa mengambil persediaan Jiang Xiaoyong yang disimpan di pabrik, mereka bisa tetap hidup. Namun Sang Seng He memberikan saran agar Yang Tao menjauhi Jiang Xiaoyong, karena sebelumnya saat mengantar persediaan ia melihat persenjataan di sana. Sang Seng He juga menjelaskan bahwa Jiang Xiaoyong sudah tahu bencana ini akan datang. Namun Yang Tao berkata bahwa ini adalah masalah yang harus kamu hadapi. Sang Seng He bertanya, "Apa maksudmu?" Yang Tao mengatakan, "Ambil persediaan Jiang Xiaoyong, dan setelah kembali istri dan anakmu akan selamat. Hal ini sepadan, bukankah begitu?" Mendengar ancaman Yang Tao, Sang Seng He terpaksa setuju. Scene berganti ke dalam benteng Jiang Xiaoyong, di mana mereka berada di ruangan medis. Di sana terdapat salah seorang teman dari Sang Chi yang bernama Cheng Chong telah mengalami mutasi. Teman Sang Chi yang satunya berkata, "Bunuh dia." Mendengar itu, Sang Chi bertanya, Apa yang sudah kamu katakan?" Orang itu menjawab bahwa dia sudah mati. Jika kamu tidak menghabisi dia dan jika dia lepas, hidup setiap orang akan dalam bahaya. Si kacamata berkata, "Dia itu saudara kita. Kamu menyerah terhadap dia bahkan tanpa berusaha?" Jiang Xiaoyong kemudian menengahi pertengkaran itu. Ia berkata, "Iya benar. Begitu seseorang berubah, maka tidak ada kesempatan untuk disembuhkan." Jiang Xiaoyong mencabut pisau dari pinggangnya dan memberikannya kepada teman Sang Chi agar membunuh temannya itu. Namun ia terlihat ragu-ragu. Jiang Xiaoyong berkata, "Ambillah."
Bukankah kamu selalu menginginkan senjata? Ambil senjata ini dan biarkan dia keluar dari penderitaan. Namun Sang Chi segera meraih pisau itu sambil berkata, "Saudara Xiaoyong, biar aku saja yang melakukannya." Lakukanlah, ucap Jiang Xiaoyong. Sang Chi mendekati Cheng Chong dan bersiap menikamnya. Namun Jiang Xiaoyong menangkap lengan Sang Chi untuk menghentikannya, lalu menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu karena ia mendapatkan notifikasi dari sistem. Mutan langka telah muncul. Setelah meninggalkan Jiang Xiaoyong dan Cheng Chong di ruangan itu, Jiang Xiaoyong mendekati Cheng Chong. Jiang Xiaoyong berkata kepada Cheng Chong, "Cheng Chong, bukan? Aku punya tugas penting untukmu." Beberapa saat kemudian, scene telah berganti. Sebuah mobil melaju tak terkendali dan menabrak tiang. Itu adalah Sang Seng He. Ia keluar dari mobil itu dan mengumpat kesal. "Dasar ampas! Setidaknya aku hampir sampai." Namun di belakangnya terdapat zombie yang seketika itu menggigit lengannya. Namun ia berhasil mendorong mundur zombie itu dan bergegas lari ke arah mobil dan mengambil besi, kemudian memukul zombie itu hingga terkapar. Sang Seng He lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Ia berjalan menuju pabrik Jiang Xiaoyong, di mana sebelumnya itu adalah gudang penyimpanan makanan Jiang Xiaoyong. Sementara itu, Jiang Xiaoyong dan yang lainnya telah keluar. Mereka membawa senjata. Di sini San San berkata, "Dengan perlengkapan seperti ini sangat tidak nyaman dan tidak praktis." Jiang Xiaoyong menjelaskan bahwa zombie tidak punya otak dan daya serang mereka lebih kuat daripada manusia biasa, jadi sangat berbahaya. Dengan skill bertarungmu seperti sekarang, kamu masih bisa terkena serangan. Kamu harus menggunakan perlengkapan tambahan. Saat kamu sudah lebih berpengalaman, kamu boleh melepasnya. Beberapa langkah kemudian, di sudut tembok, sudah terdapat zombie. Jiang Xiaoyong menghentikan langkah mereka dan berkata, "Bersiap sekarang, kita berada dalam jangkauan para zombie itu." Zombie itu berbalik dan telah mengetahui keberadaan mereka. Jiang Xiaoyong berkata, "Kita sudah ketahuan, bersiap untuk bertarung. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya, saling menjaga satu sama lain, dan tetap jaga jarak." Zombie itu mulai menyerang Jiang Xiaoyong. Ia menghindarinya. Jiang Xiaoyong kembali berkata, "Saat zombie gagal menyerangmu, disitulah kesempatanmu untuk menyerang. Cepat, serang bagian pelipis atau bagian belakang leher." Si kacamata terlihat maju lebih dulu dan menebas kepala zombie itu dengan golok. Namun hanya terpantul dan membuat tangan si kacamata kesakitan. Jiang Xiaoyong berkata, "Kepala adalah bagian yang paling keras. Itu tidak memberikan serangan yang berarti dan hanya menyakiti tanganmu. Cepat bergerak dan cari kesempatan kedua untuk menyerang." Zombie itu menyerang si kacamata, namun ia menggunakan goloknya untuk menahan gigitan zombie itu. Si kacamata berteriak, "Tolong aku, seseorang, selamatkan aku." Melihat itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Bagus, itu adalah gerakan yang tepat untuk bertahan. Sang Chi, temanmu sedang butuh bantuanmu sekarang." Dengan cepat, Sang Chi bergegas memukul leher bagian belakang dari zombie itu. Zombie itu terjatuh, dan kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama memukuli zombie itu. Melihat itu, Jiang Xiaoyong berkata, "Bagus, tapi satu serangan belum cukup. Semuanya tetap lanjutkan." Sementara itu, di belakang Jiang Xiaoyong juga terdapat zombie. Ketika Sang Chi berbalik ke arah Jiang Xiaoyong, ia baru saja menanyakan bagaimana mereka memperlakukan zombie itu. Namun zombie di belakang Jiang Xiaoyong mulai menyerang. Hal itu membuat Sang Chi segera memberitahu Jiang Xiaoyong. Sang Chi berteriak, "Di belakangmu!" Jiang Xiaoyong segera berbalik dan menangkap kepala zombie itu lalu berkata, "Apa kau lupa apa yang aku katakan padamu? Jangan biarkan penjagaanmu menurun." Sementara itu, di sekitar pabrik, Sang Seng He terlihat mengendap-endap dan mengintai keadaan di sana.
Wah, sudah ada zombie di sekitar sini. Bukankah Jiang Xiaoyong akan segera mati? Namun setelah mengatakan itu, Sang Seng He mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Kawan, aku butuh bantuanmu." "Bagus, tetap selalu waspada." Sang Seng He bergumam, ini benar-benar suara itu Jiang Xiaoyong." Dengan mengendap-endap, Sang Seng He mengintai di balik mobil. Ia segera melihat Jiang Xiaoyong. Ia berkata, "Ini benar, Jiang Xiaoyong dan anak buahnya. Apa mereka sedang berburu zombie?" Namun, tanpa disadari, sosok di bawah mobil itu mulai merangkak dan meraih kaki Sang Seng He, membuatnya terjatuh. Sosok itu adalah Wen Suya yang segera bersiap menyerang Sang Seng He.